Namun tunggu dulu, jangan bodoh dan langsung menghujat. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi langsung pasang badan membongkar kecerdasan taktik tersembunyi sang wonderkid Indonesia untuk menghancurkan mental musuh. Di sisi lain, berkah keadilan menghampiri Indonesia setelah steward FIM resmi mendiskualifikasi total tim raksasa KTM akibat skandal oli ilegal. Posisi The Rocket Boy langsung meroket tajam menembus peringkat 4 besar klasemen dunia tanpa perlu memeras keringat. Apakah ini sebuah keterpurukan atau justru sebuah jebakan berdarah dingin dari Veda untuk menyapu bersih podium pada hari Minggu nanti? Simak rincian drama, analisis geometris sirkuit go-kart Balaton Park, hingga efek domino Veda Effect yang bikin bos Dorna geleng-geleng kepala hanya di video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar. Kalian dari kota mana? Ayo bareng-bareng kita dukung Veda sampai jadi legenda. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya diberi keberkahan dan melimpah, amin. Ayi Veda, kita gaspol. Geger di sirkuit Balaton Park bukan sekadar isapan jempol atau dramatisasi murah para pencari karir clickbait. Atmosfer di garasi tim-tim pabrikan Eropa, khususnya mereka yang menyokong motor-motor KTM dan CF Moto, mendadak berubah menjadi sangat pekat, tegang, dan dipenuhi kecurigaan tingkat tinggi pada Jumat siang itu. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru menapakkan kakinya di tanah Eropa, yang memegang rekor sebagai salah satu pembalap dengan gaya pengereman paling agresif di grid Moto3, bisa terdampar di posisi ke-26 dengan selisih waktu yang sangat tidak masuk akal. Para mekanik senior di pedok mulai saling berbisik, membolak-balik grafik telemetri yang berhasil mereka intip dari siaran resmi, dan mencoba memecahkan teka-teki visual yang sedang dipertontonkan oleh Veda Ega Pratama. Keberadaan pembalap Indonesia ini di barisan paling belakang tidak menenangkan hati mereka. Sebaliknya, hal itu memicu kepanikan psikologis yang jauh lebih merusak ketimbang melihat Veda memimpin sesi latihan dengan keunggulan 1 detik penuh. Bagi orang awam yang matanya hanya terpaku pada layar pencatat waktu, angka 26 adalah simbol kegagalan. Potret dari seorang pemula yang tersesat di sirkuit go-kart raksasa Hungaria. Namun, bagi para analis kawakan dan mantan pebalap yang memahami anatomi kompetisi kelas ringan, apa yang dilakukan Veda adalah bentuk intimidasi mental paling berdarah dingin yang pernah terjadi musim ini. Veda tidak sedang mengendarai motor. Dia sedang melakukan pemetaan digital menggunakan seluruh sensor sensorik tubuhnya di atas lintasan sepanjang 4,08 km yang miskin referensi tersebut. Ketika pembalap lain seperti David Almansa dan Maximo Quiles memeras setiap tetes kemampuan mesin mereka, mengejar lap time semu yang akan segera basi dalam hitungan jam, Veda justru sengaja membiarkan dirinya menjadi ekor dari rombongan. Ini adalah taktik senyap yang dirancang untuk mengelabui radar pengintai tim lawan. Sebuah manuver yang membuat bos besar KTM tidak bisa tidur siang dengan tenang, karena tahu ada bom waktu yang sedang dipasang tepat di bawah hidung mereka. Strategi pemetaan tikungan zigzag tanpa jejak telemetri sirkuit Balaton Park adalah lintasan yang sangat menipu dengan 18 tikungan yang konfigurasinya menyerupai labirin pengereman. Disinilah letak kejeniusan taktik Veda yang berhasil dibaca oleh Valentino Rossi. Pada paruh pertama sesi FP1, ketika aspal masih berada dalam kondisi ideal dan belum terlalu banyak terkontaminasi oleh karet ban yang terkelupas, Veda sempat menguji batas atas motor Honda milik Honda Tim Asia. Catatan waktu 1 menit 50,113 detik yang membuatnya sempat bertengger di posisi ke-12 adalah bukti sahih bahwa sensor kecepatan di dalam otaknya berfungsi dengan akurasi sempurna. Namun alih-alih melanjutkan serangan dan melakukan flying lap dengan ban baru di 10 menit terakhir, Veda justru diperintahkan oleh manajemen tim untuk menarik diri dari perburuan waktu tercepat dan beralih ke rencana cadangan, menyembunyikan pulse balap yang sesungguhnya. Catatan analisis paddock. Pembalap yang mengorbankan hari Jumat untuk menguji simulasi pengereman ekstrim di sirkuit baru adalah pembalap yang tidak memikirkan popularitas sesaat. Mereka sedang mengamankan bagian akhir dari 22 putaran pada hari Minggu nanti. Mengapa strategi ini dianggap sangat berbahaya bagi rival setingkat Hakim Danish? Karena di sirkuit yang memiliki karakteristik stop and go serta tikungan zigzag yang sangat rapat seperti Balaton Park, mengapa strategi ini dianggap sangat berbahaya bagi rival setingkat Hakim Danish? Karena di sirkuit yang memiliki karakteristik stop and go serta tikungan zigzag yang sangat rapat seperti Balaton Park, data slipstream atau mencuri angin di belakang pembalap lain adalah hal yang mutlak diperlukan bagi pembalap yang tidak memiliki pure pace. Dengan sengaja berada di posisi ke-26, Veda menutup rapat-rapat peluang bagi pembalap lain untuk membuntuti dan mencuri ilmu pengeremannya. Veda membiarkan dirinya berkendara sendirian di area trek yang kosong, sengaja melambat di sektor ketiga yang penuh dengan tikungan buta, blind corners, hanya untuk merasakan seberapa besar deformasi ban depan Honda saat dipaksa melakukan late braking ekstrem.
Ini adalah kalkulasi matematis yang sangat matang, di mana setiap meter aspal dipelajari bukan untuk dicatatkan di papan skor FP1, melainkan untuk disimpan di dalam memori eksekusi hari Minggu. Tamparan balik Valentino Rossi untuk para pengkritik instan. Ketika ruang publik digital mulai dipenuhi oleh komentar-komentar miring dari para pengamat dadakan yang menyebut bahwa performa Veda mulai layu di Hongaria, Valentino Rossi muncul di depan mikrofon media Eropa dengan senyuman sinis khasnya. The Doctor tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan kebodohan kolektif tersebut. Rossi, yang sepanjang karirnya telah memenangkan puluhan balapan lewat perang urat syaraf dan taktik kualifikasi yang penuh tipu daya, melihat dengan sangat jelas bahwa pemuda Gunung Kidul ini memiliki DNA yang sama dengan para juara dunia masa lalu. Rossi menegaskan bahwa mengkritik Veda berdasarkan hasil FP1 di sirkuit baru, seperti Balaton Park adalah tanda bahwa seseorang tidak memahami esensi dari pengembangan motor dan adaptasi pembalap. Rossi tahu betul bahwa motor Honda NSF 250 RW membutuhkan perlakuan khusus untuk bisa menandingi keunggulan torsi motor-motor pabrikan Eropa di tikungan pendek. Dengan membiarkan Zen Mitani berada di depannya, Veda sebenarnya juga sedang berbagi tugas dengan rekan setimnya untuk mengumpulkan data komparatif. Mitani bertugas mencari batas kecepatan tertinggi motor, sementara Veda fokus pada daya tahan ban dan stabilitas sasis saat dipaksa menikung dengan sudut kemiringan ekstrim tanpa bantuan angin dari pembalap lain. Komentar Rossi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para rival. Jangan pernah merayakan posisi belakang seorang predator yang sedang menyusun rencana pembantaian massal di tikungan pertama hari Minggu nanti. Ketakutan yang merayap di garasi rival tetangga. Sementara kubu Indonesia tetap tenang dan fokus pada rencana jangka panjang, situasi di dalam garasi Hakim Danish justru dilaporkan mulai memanas. Rider asal Malaysia yang posisinya di klasmen sementara melorot ke peringkat ke-11 dengan selisih 23 poin dari Veda tersebut, kedapatan beberapa kali keluar masuk garasi dengan raut wajah yang sangat tegang. Tim mekaniknya dipaksa bekerja ekstra keras untuk mencari setelan motor yang kompetitif karena mereka tahu keunggulan poin yang dimiliki Veda saat ini bukanlah hasil dari faktor keberuntungan semata. Ketika mereka melihat Veda berada di posisi ke-26, mereka tidak berani merayakannya karena mereka tahu betul watak asli dari The Rocket Boy, pembalap yang jika hari Jumatnya terlihat lambat, hari Minggunya akan menjelma menjadi peluru kendali yang siap melibas siapa saja. Kepanikan bos KTM yang diungkapkan secara jujur kepada media menjadi bukti nyata bahwa taktik senyap, Veda berhasil mengacaukan rencana permainan mereka. Pabrikan Eropa tersebut sangat menyadari bahwa jika pembalap dengan bakat alamiah seperti Veda sudah mulai bermain-main dengan psikologi massa di sesi latihan bebas, itu tandanya dia sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap paket motornya. Mereka kini harus membagi fokus antara mengoptimalkan motor mereka sendiri dan memantau pergerakan misterius Veda di sesi-sesi berikutnya. Balaton Park yang awalnya diprediksi akan menjadi kuburan bagi para pembalap Asia, kini justru berpotensi menjadi panggung pembantaian bagi para pembalap senior Eropa yang terlalu sombong dan meremehkan kecerdasan taktik seorang rookie berbahaya asal Indonesia. Analisis geometris sirkuit terburuk dan anatomi jebakan Batman Veda. Tudingan keras yang dilontarkan oleh Francesco Bagnaia mengenai kualitas sirkuit Balaton Park bukanlah sebuah keluhan cengeng dari seorang juara dunia, melainkan sebuah konfirmasi teknis bahwa lintasan di Hungaria ini adalah sebuah anomali besar dalam kalender balap modern. Dengan panjang yang hanya 4,08 km, namun dijejali dengan 18 tikungan pendek, tanpa adanya trek lurus yang memadai untuk melakukan aksi overtaking bersih, sirkuit ini lebih menyerupai labirin tikungan go-kart yang dipaksakan untuk menampung mesin-mesin Moto3 yang bertenaga brutal. Bagi pembalap konvensional yang mengandalkan kecepatan puncak, top speed, dan keunggulan mekanisasi motor Eropa, karakteristik Balaton Park adalah sebuah mimpi buruk yang nyata. Namun disinilah letak kejeniusan mutlak dari seorang Veda Ega Pratama yang melihat tumpukan tikungan zigzag ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai taman bermain yang sangat ideal untuk mengeksploitasi kelemahan mental para rivalnya. Mari kita bedah secara ilmiah mengapa posisi ke-26 yang diraih Veda di sesi FP1 adalah sebuah komponen utama dari jebakan Batman yang sedang ia siapkan untuk menghancurkan Hakim Danish dan barisan depan CF Moto. Di sirkuit yang sempit seperti ini, posisi start memang memegang peranan penting, tetapi kemampuan untuk mempertahankan ritme berkendara yang konsisten, race pace, di atas ban yang mulai aus, adalah kunci utama untuk memenangkan balapan yang diprediksi akan berlangsung sangat lambat dan penuh dengan insiden senggolan tersebut.
Veda di bawah bimbingan langsung dari Hiroshi Aoyama sengaja menolak untuk ikut serta dalam kegilaan berburu lap time cepat di hari Jumat karena dia tahu data tersebut sama sekali tidak berguna ketika 30 motor Moto3 dilepas secara bersamaan di sirkuit yang sempit ini pada hari Minggu. Dengan trek lurus yang sangat pendek, senjata utama motor-motor KTM dan CF Moto yang terkenal memiliki akselerasi awal yang sangat kuat di pintu keluar tikungan menjadi tumpul seketika. Di Balaton Park, pembalap tidak membutuhkan tenaga mesin yang meledak-ledak. Yang mereka butuhkan adalah sasis yang super lincah yang bisa berpindah arah dari kiri ke kanan dalam fraksi detik, dikombinasikan dengan kestabilan suspensi depan saat menerima tekanan ekstrim dari pengereman mendadak. Veda sengaja menghabiskan seluruh durasi sesi FP1 untuk menguji kekakuan stiffness sasis Honda NSF 250 RW miliknya di tengah-tengah tikungan zigzag tersebut, sebuah detail yang sengaja ia sembunyikan dengan cara tidak pernah membuka gas secara penuh di sektor lurus yang pendek. Mengapa ritme individu jauh lebih berharga daripada catatan lap palsu media-media Eropa yang masih memiliki bias terhadap pembalap-pembalap lokal mulai menuliskan narasi bahwa Veda sedang mengalami gegar budaya di trek Hungaria yang teknis ini. Mereka lupa bahwa anak muda asal Gunung Kidul ini dibesarkan di atas sirkuit-sirkuit kecil Asia yang karakternya jauh lebih kejam dan minim aspek keselamatan ketimbang Balaton Park. Di saat pembalap seperti Maximo Quiles mencetak waktu sub 1 menit 48 detik dengan menggunakan ban lunak baru yang hanya bertahan untuk 3 putaran, Veda justru terus berputar menggunakan satu set ban keras yang sama sepanjang sesi latihan. Dia sengaja membiarkan catatan waktunya tertinggal jauh demi melihat seberapa besar penurunan performa ban lateral saat dipaksa melibas tikungan zigzag dalam kondisi tangki bahan bakar penuh. Pernyataan rahasia orang dalam paddock. Veda tidak sedang mencari sensasi di hari Jumat. Dia sedang menguji batas toleransi pengereman ban depan Honda saat melintasi area aspal baru yang belum memiliki karet pelindung. Ini adalah pekerjaan seorang calon juara dunia, bukan seorang pencari perhatian di media sosial. Kecerdasan taktik ini membuat tim Honda Tim Asia memiliki data murni yang sangat akurat mengenai degradasi ban untuk simulasi balapan 22 putaran nanti. Sementara tim-tim lain sibuk merayakan keberhasilan pembalap mereka yang berada di posisi 5 besar FP1, mereka sebenarnya sedang berjalan menuju jebakan yang sangat mematikan. Mereka tidak sadar bahwa data setelan motor yang mereka dapatkan di hari Jumat didasarkan pada kondisi lintasan yang masih bersih, yang akan berubah total ketika suhu aspal meningkat drastis pada hari Minggu siang. Veda, dengan kepala dingin, memilih untuk berada di barisan belakang untuk mengamati dari jauh bagaimana motor para rivalnya bereaksi ketika dipaksa berbelok secara mendadak di area tikungan go-kart tersebut. Dampak psikologis pada mentalitas balap Hakim Danish. Sisi paling menarik dari drama hari Jumat ini adalah bagaimana taktik senyap Veda berhasil merusak ketenangan mental Hakim Danish. Pembalap Malaysia yang baru saja merayakan kesuksesan podiumnya di Mugello tersebut, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa rival utamanya dari Indonesia tidak bisa ditebak arah permainannya. Danish tahu betul bahwa jarak 23 poin yang memisahkan mereka di klasemen adalah sebuah jurang pemisah yang sangat besar yang mencerminkan perbedaan kelas dalam hal kecerdasan taktik di atas motor. Ketika Danish melihat nama Veda terdampar di posisi ke-26, dia tidak bisa merasa tenang karena dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan data tersebut. Danish terpaksa menghabiskan sisa hari Jumatnya dengan berdiskusi sengit bersama kepala mekaniknya, mencoba menganalisis apakah Veda benar-benar sedang mengalami masalah teknis atau sedang memainkan permainan pikiran tingkat tinggi. Akibatnya, fokus Danish untuk mengoptimalkan gaya berkendaranya sendiri menjadi terpecah. Ini adalah kemenangan psikologis pertama bagi Veda sebelum balapan sesungguhnya dimulai. Dengan memaksa para rivalnya memikirkan apa yang sedang ia rencanakan, Veda telah berhasil mengendalikan jalannya akhir pekan balap di Hungaria ini dari posisi paling belakang di grid latihan bebas. Skandal oli ilegal KTM dan berkah keadilan untuk sang Garuda muda. Sementara drama taktik di aspal Balaton Park Hungaria sedang berlangsung dengan sangat rahasia, sebuah ledakan informasi dari ruang sidang FIEM, Federation International de Motosiklisme, menghantam padok Moto3 seperti bom megaton yang menghancurkan reputasi salah satu tim pabrikan terbesar di dunia. Pengumuman resmi mengenai diskualifikasi brutal yang menimpa pembalap andalan Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, akibat penggunaan oli ilegal di GP Catalunya beberapa pekan lalu, langsung mengubah konfigurasi peta kekuatan kejuaraan dunia Moto3 2026 secara radikal. Skandal super kotor ini membongkar borok mekanik pabrikan Eropa.
yang selama ini selalu berlindung di balik narasi superioritas teknologi, sekaligus memberikan berkah keadilan yang luar biasa bagi pembalap bersih yang mengandalkan bakat murni dan kecerdasan taktik. Veda Ega Pratama. Regulasi teknis di kelas Moto3 telah menetapkan aturan yang sangat kaku dan tidak bisa diganggu-gugat bahwa seluruh tim wajib menggunakan pelumas standar dari pemasok tunggal yang ditunjuk oleh Dorna, yaitu Repsol. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang sangat jelas, memastikan bahwa seluruh mesin satu silinder 250 cm3 yang ada di grid memiliki kesetaraan performa mekanis murni, sehingga faktor penentu kemenangan berada sepenuhnya di tangan kemampuan berkendara dan kecerdasan taktik sang pembalap. Namun keserakahan dan ketakutan akan ancaman kecepatan brutal dari pemuda Indonesia bernama Veda Ega Pratama membuat oknum mekanik KTM nekat bermain di area abu-abu, memodifikasi formula pelumas untuk mendapatkan tambahan daya kuda, horsepower secara ilegal di trek lurus Catalunya yang panjang. Kronologi pembongkaran borok mekanik Eropa oleh Inspeksi Mendadak FIM pembongkaran skandal memalukan ini bermula dari kecurigaan para pengawas teknis FIM setelah melihat data telemetri kecepatan puncak motor Uriarte yang dinilai tidak wajar saat keluar dari tikungan terakhir sirkuit Catalunya. Pada Kamis malam di Hungaria, sampel oli yang diambil secara acak dari motor Uriarte setelah balapan dipastikan gagal melewati uji laboratorium spesifikasi wajib. Pihak KTM sempat mencoba melakukan pembelaan diri dengan mengajukan banding dan meminta pemeriksaan pada sampel B, sebuah taktik penundaan klasik untuk menjaga mental pembalap mereka agar tidak hancur di seri berikutnya. Namun, hasil laboratorium sampel B justru mengonfirmasi dosa yang sama. Oli yang digunakan telah dioplos dengan zat aditif kimia, khusus untuk menurunkan koefisien gesek mesin secara ekstrem. Keputusan resmi FIM Steward Panel, pembalap nomor 51, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo, secara resmi didiskualifikasi dari seluruh sesi kualifikasi dan balapan utama Grand Prix Catalunya 2026 karena ditemukan pelanggaran berat terhadap pasal 2.6.3.5 regulasi teknis FIM Moto3 mengenai standarisasi pelumas wajib. Konsekuensi dari keputusan ini sangatlah mematikan bagi kubu pabrikan Austria tersebut. Seluruh poin yang diraih Uriarte di Catalunya dihapus seketika dari lembaran sejarah kejuaraan dunia. Namun, di sisi lain garasi, keadilan sirkuit langsung bekerja memberikan kompensasi kepada pembalap yang jujur. Veda Ega Pratama yang pada balapan sengit di Catalunya tersebut berhasil menyentuh garis finish di posisi ke-8 setelah melakukan aksi comeback luar biasa dari barisan belakang, secara otomatis berhak naik satu peringkat ke posisi ke-7. Kenaikan posisi ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah perubahan besar yang memberikan suntikan energi psikologis yang sangat masif bagi sang wonderkid Indonesia menjelang balapan di Hungaria. Perubahan radikal klasemen dunia, Veda kudeta posisi 4 besar. Dengan tambahan 1 poin berharga dari revisi hasil GP Catalunya, total tabungan poin Veda di klasemen sementara Moto3 2026 kini meroket menjadi 67 poin. Mari kita bandingkan dengan nasib tragis yang dialami oleh Brian Uriarte, yang harus merelakan 13 poinnya lenyap begitu saja akibat kecurangan timnya sendiri. Tabungan poin Uriarte yang awalnya berada di angka 67 langsung ambles menjadi 54 poin, membuat pembalap Spanyol tersebut terlempar bebas dari peringkat keempat klasemen dan melorot jauh ke tangga ke-8. Kejadian ini seperti sebuah skenario kiriman Tuhan yang menempatkan Veda Ega Pratama secara resmi berdiri tegak sendirian di peringkat keempat dunia, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai best rookie paling murni, tanpa cacat moral di musim 2026 ini. Keberadaan Veda di posisi keempat dunia dengan mengendarai motor Honda Tim Asia, sebuah tim yang secara finansial dan fasilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh tim-tim elit Eropa, adalah sebuah tamparan keras bagi industri balap barat. Veda membuktikan kepada dunia bahwa modal utama untuk bersaing di level tertinggi kejuaraan dunia bukanlah kelicikan mekanik di dalam ruang tertutup garasi, melainkan nyali baja saat melakukan pengereman keras dan kecerdasan dalam membaca arah angin kompetisi di atas lintasan. Reaksi keras bos Dorna dan pengakuan internasional untuk Indonesia skandal ini begitu merusak citra kejuaraan hingga membuat CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta meledak dalam amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang sesi FP2 di Balaton Park, Ezpeleta mengumpulkan seluruh manajer tim dalam sebuah pertemuan darurat yang berlangsung dengan tensi sangat tinggi. Dengan nada suara yang bergetar menahan amarah, bos besar Dorna tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah menoleransi segala bentuk manipulasi teknis yang bertujuan untuk menipu penonton dan merusak sportivitas balapan. Sindiran kerasnya yang menyatakan bahwa Dorna tidak membutuhkan uang sponsor dari tim-tim besar jika mereka berniat merusak integritas kompetisi adalah sebuah peringatan bahwa hukum di MotoGP berlaku sama bagi siapa saja.
harga, tidak peduli seberapa besar nama pabrikan tersebut. Namun, momen paling emosional bagi para pecinta balap tanah air adalah ketika bos Dorna secara terbuka mengubah narasi kemarahannya menjadi sebuah pujian yang luar biasa untuk Veda Ega Pratama. Pengakuan internasional ini menjadi bukti otentik bahwa performa konsisten Veda sepanjang musim ini telah mendapatkan perhatian khusus dari para petinggi tertinggi balap motor dunia. Ketika seorang rookie dari Indonesia dijadikan sebagai standarisasi perilaku etis dan prestasi murni oleh penyelenggara kejuaraan dunia, maka seluruh cibiran dan keraguan dari para kritikus lokal maupun asing runtuh seketika. Veda bukan lagi sekadar pembalap pelengkap grid. Dia adalah simbol baru dari kebangkitan pembalap Asia yang bersih, cerdas, dan memiliki kecepatan brutal yang sah di mata hukum sirkuit internasional. Sindiran maut untuk Hakim Danish dan ilusi podium semu rival jiran dengan status Veda Ega Pratama yang kini resmi nangkring di peringkat keempat klasmen dunia pasca pembersihan skandal oli ilegal KTM, pabrik balap di kawasan Asia Tenggara, mendadak disuguhi pemandangan kontras yang sangat menggelitik logika. Di satu sisi, pendukung setia dari Indonesia merayakan pencapaian murni sang Garuda Muda dengan kepala tegak penuh martabat. Di sisi lain, para pendukung dari negara tetangga sebelah tampaknya masih terjebak dalam delusi akut, sibuk membusungkan dada dan menyalakan kembang api perayaan setelah pembalap andalan mereka, Hakim Danish, berhasil mencuri podium ketiga di sirkuit Mugello, Italia pekan lalu. Mereka seolah-olah buta terhadap kenyataan pahit yang terpampang nyata di papan klasemen, bahwa podium tunggal yang diraih Danish adalah sebuah oasis di tengah padang gurun inkonsistensi yang sangat kronis. Mari kita bedah secara dingin, objektif, dan tanpa ampun rekam jejak berkendara dari seorang Hakim Danish sepanjang musim Moto3 2026 ini berjalan. Jika kita mengupas habis lembaran hasil balapannya, akan terlihat sebuah pola yang sangat memprihatinkan bagi seorang pembalap yang digadang-gadang sebagai penantang gelar juara dunia. Danish adalah tipe pembalap yang menderita sindrom ketergantungan sirkuit lama. Dia hanya mampu tampil mengesankan dan merangsek ke barisan depan ketika balapan digelar di sirkuit-sirkuit Eropa Barat yang sudah sering kali ia putari ratusan kali saat masih berkompetisi di kejuaraan junior seperti Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP. Begitu roda motornya menyentuh aspal sirkuit yang benar-benar baru atau membutuhkan penyesuaian gaya balap yang dinamis, seluruh kehebatannya langsung menguap, menyisakan performa mediocre yang sangat mengecewakan. Melihat data di atas, terlihat jelas bahwa hasil podium di Mugello hanyalah sebuah anomali sesaat yang dipicu oleh faktor keberuntungan setelan motor yang pas sejak hari Jumat, bukan karena kemampuan adaptasi yang jenius. Ketika seri balapan berpindah ke Balaton Park, Hungaria, sebuah lintasan yang belum pernah dikunjungi oleh kejuaraan junior manapun dan menuntut kemampuan adaptasi instan tanpa data telemetri masa lalu, Hakim Danish langsung terlihat kebingungan. Di sesi FP1, saat dipaksa mencari jalurnya sendiri tanpa ada pembalap senior yang bisa ia ikuti jejak pengeremannya, Danish berkali-kali melakukan kesalahan di tikungan kelima, melebar keluar lintasan dan menunjukkan gestur frustrasi dengan memukul stang motornya sendiri. Kontras kualitas adaptasi kilat antara Gunung Kidul dan Kuala Lumpur. Perbedaan kualitas mental antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish terletak pada bagaimana mereka merespons ketidaktahuan terhadap sirkuit baru. Veda adalah definisi sejati dari pembalap berbahaya yang memiliki insting predator alami. Ketika sirkuit Goiânia di Brazil pertama kali diperkenalkan di kalender balap, di mana seluruh pemuda Eropa meraba-raba mencari titik pengereman, Veda justru langsung menghentak dunia dengan merebut podium ketiga yang sangat bersejarah. Veda tidak membutuhkan waktu berminggu-minggu di atas mesin simulator untuk memahami karakter sebuah lintasan. Dia hanya membutuhkan 2 atau 3 putaran awal untuk merasakan getaran sasis dan langsung menemukan garis balap, racing line, yang paling mematikan. Analisis pengamat teknis Moto3. Hakim Danish membutuhkan komparasi data telemetri dari pembalap lain untuk bisa melaju cepat di sirkuit baru. Sebaliknya, Veda Ega Pratama adalah pembalap yang menciptakan data telemetri itu sendiri untuk digunakan oleh mekanik Honda. Sindiran ini terasa semakin menggigit ketika kita melihat bagaimana kubu pendukung Danish di media sosial mencoba menggunakan hasil FP1 Hungaria, di mana Veda berada di posisi ke-26 sebagai bahan ejekan. Mereka tidak mampu melihat bahwa posisi ke-26 Veda adalah sebuah pilihan taktis yang disengaja, sebuah pengorbanan hari Jumat demi kemenangan hari Minggu. Sementara itu Danish terpaksa memeras setiap daya kuda dari motor KTM miliknya di sesi latihan bebas hanya untuk mencatatkan waktu yang cukup agar tidak terlempar dari posisi 15 besar. Danish sedang menguras energinya sendiri sejak hari pertama, sementara Veda sedang menyimpan seluruh peluru kecepatannya di dalam magasin tersembunyi.
Ilusi media jiran yang siap runtuh pada hari Minggu, media-media olahraga di negara tetangga tampaknya sengaja menutup mata terhadap fakta bahwa pembalap mereka tertinggal sejauh 23 poin dari seorang rookie Indonesia. Mereka terus menggembar-gemborkan narasi bahwa Danish adalah raja baru balap motor Asia Tenggara yang siap mengubur impian Veda di Eropa. Namun ilusi murah ini diprediksi akan runtuh berkeping-keping ketika lampu start di Balaton Park padam pada hari Minggu nanti. Di sirkuit go-kart raksasa yang tidak mengizinkan adanya kesalahan sekecil apapun ini, ketidakmampuan Danish untuk berkendara secara mandiri tanpa bantuan slipstream akan menjadi titik kelemahannya yang paling fatal. Saat balapan memasuki paruh kedua dan kondisi ban mulai menurun drastis, pembalap yang hanya mengandalkan hafalan sirkuit lama seperti Danish akan mulai kehilangan kendali atas bagian belakang motornya. Disitulah Veda Ega Pratama dengan data pengereman ekstrim yang telah ia kumpulkan dengan sangat sabar dari posisi ke-26 di hari Jumat akan mulai melakukan eksekusi massal. Veda akan melewati satu persatu pembalap di depannya di tikungan zigzag yang sempit, meninggalkan Hakim Danish ternganga di belakang, menyaksikan kepulan asap knalpot Honda Tim Asia yang melesat menuju zona podium. Bersiaplah untuk melihat wajah-wajah lesu di pedok tetangga saat mereka menyadari bahwa merayakan posisi latihan bebas seorang Veda Ega Pratama adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Di luar perdebatan teknis mengenai catatan waktu dan intrik ruang sidang FIM, ada sebuah fenomena sosiologis luar biasa yang sedang menggoncang fondasi kultur olahraga di dalam negeri. Kehadiran Veda Ega Pratama di panggung tertinggi kejuaraan dunia Moto3 telah melahirkan sebuah gerakan kultural baru yang kini dikenal secara luas di kalangan pengamat media sebagai Veda Effect. Dampak domino dari prestasi sang pemuda Gunung Kidul ini tidak hanya sekadar menaikkan angka rating televisi nasional, melainkan telah berhasil melakukan dekonstruksi total terhadap cara masyarakat Indonesia mengonsumsi dan menikmati olahraga balap motor profesional. Kiblat tontonan para pencinta kecepatan tanah air kini telah bergeser secara dramatis, menciptakan sebuah realitas baru yang sangat unik dan belum pernah terjadi dalam sejarah penyiaran olahraga nasional. Selama lebih dari 2 dekade, kelas utama MotoGP selalu menjadi menu tunggal yang paling diagungkan. Jutaan pasang mata rela begadang di depan layar kaca hanya untuk menyaksikan pertarungan para pembalap bintang Eropa di kelas para raja. Sementara kelas-kelas pendukung seperti Moto2 dan Moto3 seringkali dianggap sebagai angin lalu atau sekadar waktu jeda untuk membuat kopi. Namun, memasuki pertengahan tahun 2026, dominasi mutlak kelas utama tersebut runtuh seketika oleh pesona magis seorang remaja berusia 17 tahun yang mengenakan baju balap dengan logo Garuda di dadanya. Veda Effect telah mengubah kelas Moto3 menjadi sebuah tontonan wajib yang memiliki ikatan emosional jauh lebih dalam ketimbang menyaksikan persaingan jutawan MotoGP yang terasa berjarak dan artifisial.